Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa sebuah kerusakan kulkas inverter yang mana di hadapan saya ini terdapat kulkas LG inverter yang mengalami kerusakan tidak dingin baik di ruang refrigerator maupun di ruang freezer. Baik untuk pengaturan suhu di ruang refrigerator, di sini posisinya normal, sudah teratur pada posisi normal. Kemudian untuk ruang freezernya di sini saya coba rasakan hembusan udara pada fan pada bagian evap ini berfungsi normal. Seharusnya kulkas ini dingin, namun kenyataannya tidak. Baik, untuk modelnya di sini bisa kita lihat yaitu GN B251 SKMT. Ya, di sini terdapat sudah spesifikasinya, bisa kita lihat dari tabelnya ini. Baik, kesimpulannya untuk ruang freezer tidak dingin, kemudian di ruang refrigeratornya juga tidak ada terasa dingin. Ya, jadi seperti itu kerusakan dari kulkas ini. Baik, di sini terdapat keterangan bahwa kulkas ini adalah kulkas LG Smart Inverter ya. Oke, selanjutnya kita coba raba di bagian dinding-dindingnya ini. Di sini saya tidak rasakan terasa hangat, menandakan bahwa kompresor tidak aktif. Kemudian kita bisa lihat di bagian belakang kulkas ini terdapat diagram kelistrikan untuk mempermudah kita dalam menganalisa sebuah kerusakan serta jalur kelistrikannya, serta dilengkapi dengan diagnosa mandiri yang mana di sini ada LED 2. Apabila terdapat kode kedip sesuai dengan keterangan ini, di sini kita bisa dengan mudah mencari dan menganalisa kerusakan dari kulkas ini. Kemudian ada LED 1 ya, yang mana di sini juga terdapat kode kedip yang harus kita ketahui. Jadi kesimpulannya terdapat dua lampu LED pada modulnya ini, ada LED 2 dan LED 1 yang nanti kita bisa jadikan patokan untuk mencari dan menganalisa sebuah kerusakan. Kemudian ada metode tes fungsi yang mana kita juga dipermudah lagi dengan diberikannya tombol tes ya, apabila kita ingin dengan mudah mencari sebuah kerusakan ya. Oke, sebaiknya kita coba beralih ke bagian bawah. Di sini terdapat mesin kompresor yang tidak aktif ya. Dirasa untuk filternya juga terasa tidak ada terasa hangat. Lalu kita coba cek lagi di bagian pipa-pipanya nih, terutama pipa presnya nih. Di sini juga tidak ada terasa hangat, menandakan bahwa mesin kompresor tidak aktif. Untuk mesin kompresor yang digunakan yaitu BSA 075 NHMV yang kategorinya adalah 1/4 PK. Ya, cukup mumpuni untuk kompresor yang digunakan ya. Lalu kita beralih ke bagian pengendali modulnya ini. Di bagian belakang terdapat box yang mana di sini sudah rangkaian modul inverter serta modul pengendali yang patut kita cek dan kita analisa kerusakannya, bisa kita lihat di sini. Oke, sudah terbuka. Nah, seperti ini bentuk blok modul inverter pengendali pada kulkas Smart LG inverter. Oke, kita coba lihat apakah terdapat kedipan di bagian LED. Yang pertama kita lihat, nah di bagian lampu LED-nya ini, di bagian modul inverternya ini terdapat kedip. Yang mana mari kita coba hitung bersama-sama berapa kedip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ternyata terdapat 8 kedip pada blok inverter pada LED 1 ya. Oke. Kemudian untuk LED 2 nya tadi nampak tidak ada kedipan.
Oke, kita bisa lihat di tabelnya untuk LED 2. Nah, di sini LED 2 dalam kondisi normal itu tidak ada kedip ya. Dalam kondisi normal untuk LED 2-nya ini tidak ada kedip. Ya, menandakan untuk modul pengendali pada LED 2-nya ini normal ya, tidak ada masalah. Jadi kita coba cari di bagian sini ya, untuk kedipannya tidak ada. Lalu kita beralih ke LED 1. Nah, di LED 1 kita bisa lihat untuk 8 kali kedip kita bisa lihat. Nah, karena di modul inverternya ini terdapat 8 kedip. Jadi kita bisa lihat di tabelnya ini. Di sini untuk 8 kali kedip itu menandakan bahwa mendeteksi adanya komunikasi error antara MACOM utama dan MACOM komputer pada PCB. Nah, seperti itu. Jadi keterangannya sudah jelas bahwa terjadi miskomunikasi antara blok modul dan blok inverternya. Yang mana di sini blok modul yaitu LED 2, kemudian di sini blok inverter yaitu LED 1. Terjadi miskomunikasi atau error sehingga mesin kompresor tidak bisa aktif karena terjadi error pada rangkaian modulnya ini, sehingga modul ini berkedip menandakan bahwa ada masalah ya. Oke, selanjutnya di sini ada tombol switch, yang mana fungsi dari tombol switch ini di bagian modulnya ini bisa kita lihat di sini. Metode tes fungsinya ini adalah berguna apabila kita ingin mempercepat proses perbaikannya. Apabila kita tekan sekali, maka di sini sudah terdapat keterangan bahwa akan aktif untuk kompresornya, fan-nya ya. Namun untuk defrostnya itu off ya. Oke, pada saat kita tekan sekali. Kemudian apabila kita tekan lagi sekali, jadi 2 kali. Di sini terdapat keterangan untuk mesin kompresornya nanti akan off, fan-nya juga off ya. Heater berfungsi. Kemudian apabila kita tekan sekali lagi, maka kembali ke posisi awal. Baik, kita akan coba lakukan penghidupan paksa kompresornya ini, apakah bisa dengan cara kita tekan. Namun sebelumnya kita coba ukur dulu arusnya ini dengan memasang tang ampere supaya kita bisa lihat apakah mesin kompresor itu aktif atau tidak ya. Di sini saya coba pasang terlebih dahulu untuk tang ampernya. Di sini kita bisa pasangkan tang ampernya pada salah satu kabel inputnya ini, fase atau netralnya ya. Oke, sementara ampernya masih kosong di 0 sekian karena itu adalah lampunya berfungsi. Kemudian kita coba tekan tombol tesnya ini, apakah ada mempengaruhi. Nah, di sini untuk lampu indikatornya berkedip-kedip ini selama kurang lebih 5 menit. Dan apakah ada perubahan, kita lihat untuk kode errornya ini masih berkedip ya. Arusnya masih 0, menandakan mesin kompresor belum bekerja ya. Jadi kita coba hidupkan paksa ini, sepertinya tidak ada efek sama sekali, tetap terdapat miskomunikasi ya. Kemudian kita coba amati untuk LED-nya ini berkedip-kedip dan coba saya kembalikan ke posisi normalnya ya. Tidak ada pengaruh sama sekali. Memang ada masalah error pada rangkaian modul pengendali dan modul inverternya ini. Oke, kesimpulannya bahwa memang terdapat miskomunikasi antara modul pengendali dan modul inverter. Oke, di sini walaupun kita coba tekan tombol tesnya juga tidak ada pengaruh ya teman-teman. Jadi kita akan coba cari kerusakannya ya, di mana masalahnya ini. Baik, kita akan coba cabut dulu sumbernya.
Kita reset apakah bisa mengatasi masalah ini. Ya, di sini saya coba matikan dulu unitnya, saya cabut. Oke, biarkan sejenak. Dan setelah beberapa menit kita akan coba tes lagi ya. Di sini saya coba berikan sumber ya untuk LED pada indikator LED 2 aktif ya, sudah padam dan relay bekerja ya sesaat, menandakan bahwa untuk heater, fungsi heater defrostnya itu normal. Dan seperti ini, apabila kita tunggu sampai beberapa lama, mesin kompresor tidak akan aktif terkecuali hingga sampai 15 menit atau 10 menit atau 15 menit mungkin baru aktif. Namun untuk mempercepat proses itu, kita bisa tekan tombol tes. Nah, ini berkedip-kedip. Kita paksa apakah benar mesin kompresor ini bisa aktif ya. Kalau yang normal, ini dalam beberapa menit mesin kompresor akan aktif ya, sekedar hanya melakukan pengetesan. Kita lihat, apabila terdapat miskomunikasi antara modul pengendali dan modul inverter, maka akan terdapat kode error kembali. Ya, di sini kita bisa lihat ya, untuk blok modul inverternya kembali error 8 kali kedip, menandakan bahwa tidak ada perintah dari pengendali ini ke blok modul inverter, sehingga blok inverternya menjadi error karena tidak ada perintah on pada rangkaian blok modulnya. Baik, jadi kesimpulannya seperti itu. Mari kita analisa lebih lanjut. Sebelumnya kita coba matikan terlebih dahulu. Oke, dan di sini kita bisa lihat untuk modul inverternya ini kesimpulannya tidak bekerja. Apakah karena terjadi masalah pada blok inverternya di bagian modul ini? Apakah memang ada masalah? Atau mungkin terdapat masalah lain di bagian mesin kompresornya mungkin yang mengalami masalah. Jadi kita harus pastikan terlebih dahulu. Di sini ada soket, yaitu soket yang menuju jalur ke kompresor. Nah, oke. Karena ini kompresornya inverter, ini terdapat 3 kabel, yaitu UVW yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Dan untuk memastikannya, di sini kita harus ukur berapa nilai hambatannya ini. Apakah terjadi short pada mesin kompresornya? Jadi kita harus pastikan. Dan untuk melakukan pengukuran, kita harus menggunakan multitester analog. Nah, di sini saya siapkan multitester analog untuk mengukur berapa nilai hambatannya. Ya, di sini saya coba arahkan selektornya ke skala ohm. Nah, untuk mesin kompresor inverter yang normal itu memiliki hambatan yang sama pada setiap kumparannya. Jadi setiap kumparan UVW ini memiliki nilai hambatan yang sama. Apabila terdapat beda nilai hambatan, menandakan bahwa mesin kompresor mengalami kerusakan pada kumparannya. Nah, ini saya coba ukur, nilai hambatannya sama semua ya. Oke, sudah dipastikan mesin kompresor ini sepertinya tidak ada masalah ya. Sepertinya ini mantap ya, menurut pengukuran dari nilai hambatannya. Namun untuk lebih meyakinkan lagi, di sini kita akan coba langsung melakukan tes kompresor, yang mana saya biasa lakukan dengan cara
memberikan langsung supply pada mesin kompresor ini untuk memastikan apakah mesin kompresor ini benar-benar tidak cekat atau lengket ya. Jadi kerusakan mesin kompresor ini bermacam-macam. Kadang walaupun nilai hambatannya itu sama, normal, namun apabila terjadi cekat pada pistonnya ini, maka ya mesin kompresor juga tidak bisa berputar atau bekerja ya. Jadi lebih yakin lagi kita harus lakukan tes kompresor ya, apakah mesin kompresor ini benar-benar bisa normal berfungsi. Di sini saya coba lepas terlebih dahulu untuk soket yang menuju ke kompresor. Nah, di sini saya akan coba gunakan alat yang kita rancang sendiri ya. Ini supaya mesin kompresor ini bisa aktif. Nah, di sini saya biasa menggunakan alat tes ini untuk melakukan tes langsung pada mesin kompresor. Di sini sudah saya buatkan soket dan isinya berupa rangkaian modul, blok modul dan blok inverter. Yang ini saya buat dari bekas modul kulkas inverter juga ya. Oke, kita bisa lihat nanti bagaimana apakah bisa beroperasi dengan lancar mesin kompresornya ini. Apabila memang bisa berjalan normal, menandakan bahwa mesin kompresor tidak ada masalah. Dan di sini saya juga memiliki untuk pengetesan modul, saya gunakan 3 buah lampu ya, yang mana biasa saya pasangkan di blok modulnya ini. Dan kali ini kita akan coba melakukan pengetesan pada mesin kompresornya ya. Apabila mesin kompresor ini aktif, maka bisa kita lihat nanti dari pipa presnya ini akan terasa panas. Kemudian untuk lebih terlihat lagi, kita coba pasangkan tang ampere. Jadi paling tidak kita bisa tahu apakah mesin kompresor ini aktif atau tidak. Kita bisa lihat dari arusnya ini, berapa nilai arusnya ya. Baik, mari kita lakukan pengetesan apakah mesin kompresor ini normal atau tidak ya. Kita bisa lihat di sini, saya coba lakukan pengetesan langsung dengan alat ini. Moga-moga mesin kompresornya tidak ada masalah ya. Oke, saya coba berikan sumber dan kita lihat, tunggu dalam beberapa detik. Biasanya mesin kompresor akan aktif, relay bekerja. Kemudian kita tunggu. Oke ya, mesin kompresor aktif ya, mantap. Di sini menunjukkan di 0,59 atau 0,6 ya. Dan saya coba raba di pipa presnya ini, terasa panas ini ya. Berarti mesin kompresornya normal, tidak ada masalah, mantap. Oke, jadi di sini arusnya 0,5, mesin kompresor ini aktif, terasa bergetar. Jadi sudah yakin ya. Oke, kita matikan saja. Jadi untuk mesin kompresor normal. Jadi masalahnya sepertinya memang ada di modulnya ini. Untuk kulkas LG ini masalahnya di modul, sedangkan untuk kompresornya normal saja. Oke, seperti ini ya alat tes saya. Moga-moga teman-teman bisa buat juga supaya lebih mudah dalam hal melakukan pengetesan ya. Jadi alatnya sederhana seperti ini saja. Kita buat dari bekas kulkas yang sudah tidak terpakai dan kita fungsikan sebagai alat kerja kita, alat bantu, supaya kita lebih yakin kerusakannya di bagian mana untuk mengaktifkan langsung mesin kompresor. Jadi kita yakin bahwa mesin kompresor ini kondisinya normal ya. Oke, selanjutnya kita
kembalikan saja soketnya ini. Nah, jadi saya sangat terbantu sekali dengan alat tes ini. Jadi saya merasa yakin bahwa mesin kompresornya tidak ada masalah, tidak lengket atau ngejim. Namun dari pengukuran nilai hambatan memang sudah diketahui bahwa mesin kompresor ini sepertinya normal. Namun untuk lebih pastinya bisa kita langsung lakukan tes running dengan menggunakan modul inverter. Jadi untuk mesin kompresor ini tidak akan bekerja ya teman-teman apabila tanpa menggunakan modul inverter, karena ini bukan kompresor yang seperti umumnya konvensional. Oke, jadi kita fokus pada blok modulnya ini. Kita akan coba lakukan pengukuran pada tegangan-tegangan pada regulatornya ini apakah normal ya. Baik, selanjutnya di sini ada soket, yang mana soket ini adalah soket overload yang menuju ke kompresor. Dan pastikan untuk soket overload ini menghubung karena ini adalah jalur fasenya. Kemudian di sini ada soket yaitu heater. Nah, di sini soketnya. Kemudian di sini ada soket untuk fan. Lalu ada soket untuk termistor, lampu juga ada di sini ya. Jadi soket-soket ini saya lepas dulu. Kita akan coba lakukan pengecekan pada bagian blok power supply-nya. Biasa untuk kedip 8 kali, bisa juga permasalahannya itu di bagian tegangan pada tegangan regulatornya. Namun kita harus pastikan apakah tegangannya ini normal atau tidak ya. Oke, saya coba lakukan pelepasan terlebih dahulu. Nah, sudah terlepas dan di sini kita lihat untuk rangkaian power supply-nya. Kita coba bersihkan dulu. Nah, di bagian power supply sini terdapat 2 blok ya, 2 blok tegangan, yang mana untuk tegangan supply menuju ke blok modul, kemudian tegangan ke blok inverternya. Baik, dan setelah saya lakukan pengecekan di blok power supply-nya, di sini ternyata terdapat bekas sarang semut ya. Oke, namun tidak masalah. Dan untuk blok power supply-nya ini untuk tegangan 15 voltnya normal. Kemudian tegangan 15 volt diperkecil menjadi 5 volt. 5 volt untuk blok modul dan blok inverter juga saya lakukan pengukuran normal saja, tidak ada masalah ya. Karena bisa kita lihat dari lampu indikator untuk LED 1 dan LED 2 aktif, menandakan bahwa power supply regulatornya ini tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya tidak ada permasalahan pada tegangan yang menuju ke blok modul maupun blok inverter. Oke, setelah saya coba bersihkan dan saya akan coba tes lagi apakah kembali normal untuk kulkas inverter ini. Di sini mari kita coba apakah kembali normal. Ya, pastikan semua soket sudah terpasang. Ya. Dan kita akan coba lakukan pengetesan kembali setelah saya bersihkan. Ya, kita lihat ya sama-sama. Ini saya coba berikan sumber. Perhatikan lampu indikatornya ini ya. Di sini bisa kita ketahui apabila normal untuk LED 2 padam dan LED satunya juga padam apabila normal.
Oke, saya coba berikan sumber dan kita lihat. Oke ya, LED 2 tadi aktif. Kita tunggu ya. Nah, apabila kita tunggu apakah mesin kompresor aktif, ini waktunya cukup lama ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita harus lakukan tes fungsi ya, dengan cara kita tekan tombol di sini ya. Artinya kita paksa on. Apakah tidak terjadi error pada LED 1? Apabila terjadi error menandakan bahwa ada masalah memang pada blok modul ini. Oke, kita tunggu dulu dalam beberapa menit. Oke. Ya, ternyata masih error ya teman-teman. Di sini lampu indikator pada LED 1 berkedip-kedip sebanyak 8 kali kedip, menandakan bahwa terjadi gagal komunikasi antara MACOM utama dan MACOM kompresor pada PCB. Jadi sepertinya ada data yang error atau terubah. Jadi kesimpulannya, untuk melakukan perbaikan ini kita bisa lakukan pergantian blok modulnya ini apabila ingin cepat dalam hal melakukan proses perbaikan. Namun apabila teman-teman ingin mencoba melakukan perbaikan modulnya ini, yang pasti kita harus memiliki data EPROM-nya ini ya, supaya kita bisa melakukan pengisian data kembali. Dan untuk kode PAT pada modul ini kita bisa lihat di sini di blok inverternya ini terdapat kode PAT, dan untuk blok modulnya di sini juga terlihat ya untuk data EPROM yang digunakan. Nah, di sini harus sesuai ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.